Di sebuah zaman di mana Gajah Mada masih suka balap liar naik kuda racing 300cc, hiduplah seorang pria bernama Hafil yang sedang OTW berangkat kerja di hari pertama sebagai karyawan Kopdes Merah Putih yang terletak di pedalaman hutan Amazon. Namun sebelum menempuh perjalanan yang teramat jauh setara jarak Jakarta-Bandung kemudian lanjut ke Zimbabwe, Hafil pun membeli satu ayam tiren sebagai bekal perjalanan karena harganya begitu bersahabat. Namun ketika hendak OTW, tiba-tiba saja ia dikencingi oleh gumpalan awan di langit karena mukanya yang begitu menyebalkan dan dibenci penghuni langit. Namun alih-alih berteduh atau recall ke rumah, Hafil si otak kerdil justru mengambil gandum satu ikat dan menaruhnya di kepala. Buset, dikira padi waterproof apa? Masih mending lu dikencingin awan. Kalau jadi awan gue eengin juga. Singkat cerita, begitu Hafil masuk ke dalam hutan, dirinya pun merasa seperti ada yang mengikutinya, merekamnya, kemudian menguploadnya ke YouTube. Namun berhubung sang kameramen sudah meminum ramuan tak kasat mata, Hafil pun tetap melanjutkan perjalanannya. Weh lanjut weh, ini ngapain bolak-balik mulu? Dan singkat cerita, Hafil meet and greet dengan seekor serigala yang sedang bermimpi indah. Sampai akhirnya mimpi indahnya terganggu akibat kedatangan Hafil yang bau badannya begitu merusak indera penciuman. Hafil yang panik pun segera berlari masuk ke dalam hutan yang tidak terjamah siapapun kecuali jin. Namun di sana ia justru bertemu dengan stand bazar penjual jajanan lengkap dengan topping lumut kesukaan para demit. Dan tiba-tiba saja manusia aneh itu menunjukkan jalan pintas menuju alam baka agar mempercepat proses kematiannya. Ya gimana gak mati, itu terowongan ada tulisan forbidden juga diterobos anjing. Dikira X artinya harta karun kali ya. Setelah jalan beberapa kilometer, Hafil pun menemukan sebuah bangunan di tengah hutan. Namun entah apa yang sedang berjalan di otak si Hafil, ia malah mengetuk pintu rumah tersebut sehingga pintu itu pun seketika terbuka dengan sendirinya. Dan begitu masuk, Hafil langsung melakukan room tour ke penjuru ruangan. Siapa tahu ada yang bisa diluting. Sampai akhirnya ia menemukan segelas minuman dengan instruksi untuk meminumnya. Iya, pasti diminum dong. Buat taruh pisau terus suruh tusuk-tusukan juga nurut bebegik sawah ini mah. Namun tak berselang lama otaknya seketika menampilkan efek jedak-jeduk yang luar biasa sampai akhirnya tubuhnya berakhir menggedik lantai. Dan tiba-tiba saja berflikerlah seekor nenek-nenek yang sudah dirindukan tanah kuburan. Namun dirinya lebih memilih menjadi begundal di dunia dan membersihkan minion-minion oon seperti Hafil, dimana dia pun membawa bongkahan daging Hafil ke sebuah kamar untuk digeletakkan di kasur. Dan begitu Hafil terbangun, dirinya pun memulai permainannya, dimana Hafil harus menemukan jalan keluar dari sana. Dan jika Hafil gagal, maka tidak lama lagi arwahnya akan terdeletkan dari muka bumi. Ide lomba 17 Agustusan kayaknya seru cuy. Ini si kotak pas pembagian otak dia kemana sih? Orang sih ngambil otak, dia ngambil titit 2 biji, mana ditempel di hidung pula. Hafil yang panik pun segera kembali ke kamarnya. Namun ia tidak sengaja menggedik sebuah meja sehingga peluang hidupnya kini tinggal sebesar tidak ada. Dan kameramen pun segera berpindah menyorot sebuah bocil FF yang sudah pensi karena kehabisan diamond akibat sang ayah yang konon katanya kerja di Kopdes Merah Putih tapi nggak balik-balik. Alhasil sang anak yang anggaplah bernama Firsi bin Sugeng ini pergi ke ladusing terdekat untuk mengumumkan ayahnya yang hilang dari peradaban. Kevin lagi. Kemarin nama bapak orang lu pakai, sekarang nama marga siapa yang lu pakai, kocak? Buat kalian yang namanya pengen disebut kayak Hafil dan Firsi, sekarang cukup dengan 10 ribuan aja kalian udah bisa jadi main karakter di video satu garis. Cukup gabung keanggotaan paket main karakter dan komen nama kalian di video yang udah gua sematkan. Setelah nama kalian disebut, kalian juga bisa request kembali selagi paket keanggotaan kalian masih aktif. Mudah banget bukan? Di saat para ladusing sedang sibuk mencari ayah Firsi, tiba-tiba saja seorang imigran gelap dari Somalia bernama Ghost ini masuk ke dalam film sembari berjualan jamur Mario Bros kepada para NPC. Dan akibat para NPC tidak tertarik makan jamur, mereka biasa makan KFC dan Burger King. Ia pun hanya bisa duduk pasrah di tengah jalan sembari berharap bisa mencegat iring-iringan mobil Pak Dedi. Namun aksinya justru memancing pengusiran yang tidak ramah di telinga dari salah seorang NPC. Akibatnya Ghost pun kembali luntang-lantung di jalanan bergabung dengan para NPC laknat. Namun beruntung ada seorang warga baik hati yang sudah tercerahkan jiwa dan raganya sehingga membolehkan Ghost berjualan di lapak miliknya. Buset, ini pada punya penyakit hati atau gimana dah? Orang jualan aja dilempar batu anjing. Merasa eksistensinya tidak diharapkan para warga, Ghost pun berniat membeli makanan untuk keluarganya di rumah dengan sistem barter seperti era penjajahan VOC. Namun sayangnya NPC kikir satu ini tidak mau menukar ayam tirennya dengan jamur tembok yang dijual Ghost, sehingga Ghost pun terpaksa pulang dengan kondisi cacing-cacing perut yang sudah mulai melakukan aksi di lambungnya. Dan beruntung lagi-lagi NPC baik hati berkepala labu ini memberinya sepotong biskuit Roma. Ya gimana ya, dikata pelit sih enggak, tapi kalau cuma biskuit mending gak usah anjing.
Dan tak berselang lama, para ladusing pun mulai menanyakan satu persatu masyarakat di sekitar sana terkait keberadaan Hafil yang sudah menghilang 1 hari yang lalu, karena anaknya mulai menendang-nendang pintu rumah tetangga akibat tak dibelikan diamond FF. Dan untungnya seorang penjual ayam tiren segera memberitahu kemana Hafil pergi, sehingga kedua ladusing bernama Alwi dan Risman ini segera memparani TKP yang ditunjukkan NPC penjual ayam. Dan setelah mengikuti jejak-jejak Hafil sebelum menghilang dari peradaban, Pak Risman dan Pak Alwi akhirnya berhasil sampai di sebuah rumah terbengkalai yang memancarkan aura negatif yang begitu luar biasa. Alhasil meskipun Risman sudah ngompol di celana, tapi mereka harus tetap masuk ke dalam rumah jika tidak ingin kena duduk warga desa akibat gagal mengayomi warganya. Dan begitu masuk lagi-lagi, mereka berdua disuguhkan sebuah minuman entah-entah yang gue juga nggak tahu kenapa minion-minion ini begitu mudah dibodoh-bodohi, sehingga keduanya pun tergeletak di lantai setelah meminum 1 liter Wipol. Dan singkat cerita, begitu Alwi dan Risman terbangun, mereka pun berusaha untuk keluar kabur dari sana. Bodoh amat dirujak masyarakat, yang penting nyawa mereka tidak lockout di hari itu. Namun sayangnya Risman tidak sengaja menyenggol sebuah lukisan, sehingga suara itu pun mendatangkan nenek-nenek tukang gebuk satu ini. Alhasil Risman dan Alwi pun segera bersembunyi ke tempatnya masing-masing agar tidak kena hantam tongkat baseball sang nenek. Namun beruntung keduanya selamat berkat lokasi sembunyi yang gacor, tidak seperti Hafil yang sembunyi di bawah spring bed yang udah jebol. Namun begitu ladusing satu ini hendak keluar, kakinya malah terjepit perangkap beruang sehingga mengakibatkan datangnya nenek-nenek kartel satu ini. Aduh, ini siapa lagi namanya, cok? Skinnya copy paste banget anjing. Oke, karena paket keanggotaan Alwi lebih tinggi, kita tukar saja nama pria calon mayat satu ini bernama Risman. Sementara itu Alwi yang masih hidup rupanya dikaruniai otak yang begitu gacor sehingga ia bisa membuka sebuah lemari berisikan crossbow yang bisa ia gunakan untuk menyepam anak panah ke si nenek hingga meninggal. Namun si nenek lagi-lagi menyebar perangkap beruang di lantai rumah agar kaki Alwi terkena stun dan dapat ditimpuk dengan ejet. Tapi alhamdulillahnya Alwi menolak mati konyol dan lebih memilih memancing nenek kartel untuk beradu gedik. Dan ketika si nenek menampakkan batang hidungnya, Alwi segera membiusnya hingga tak sadarkan diri. Saran gua sih lu rebut tongkat baseballnya, terus lu hantam si nenek, terus mutilasi, masukin ke dalam koper, habis itu lu gali lubang 5 meter baru dicor. Dan singkat cerita, setelah memecahkan teka-teki rumah nenek kartel, akhirnya Pak Alwi menemukan kunci kebebasan untuk kabur dari sana. Namun tanpa dia sadari, rupanya efek obat biusnya sudah habis sehingga si nenek kini bisa berkeliaran dengan bebas. Dan begitu melihat nenek kematian masuk ke dalam basement, Alwi pun segera bersembunyi agar dirinya tidak gedik tongkat baseball. Begitu dapat momen yang pas, Alwi pun segera berlari ke atas dan membuka kunci terakhir yang menyegel pintu. Dan akhirnya Alwi adalah satu-satunya villager yang selamat dari gedikan si nenek dan berhasil keluar hidup-hidup dari sana. Tanpa banyak bacot, Pak Alwi pun segera recall ke base bermaksud mengajak minion-minion lainnya untuk melakukan open war ke rumah tersebut. Namun di tengah jalan rupanya ada seorang ghost yang juga sedang OTW balik. Dimana melihat kedatangan Pak Alwi, ghost pun segera bersembunyi di balik pohon jambu seperti orang sudah melakukan tindak kriminal. Dan begitu Pak Alwi sudah menghilang dari lane, ghost pun melanjutkan perjalanannya ke arah rumah tua tersebut. Lah, orang si pada kabur ini sengaja nyamperin penyakit. Namun rupanya Ghost datang ke sana bukan untuk minum Wipol dan digedik nenek kartel seperti yang sudah-sudah, melainkan rupanya rumah tersebut adalah rumahnya sendiri. Buset, plot twist macam apa ini? Belum puas memberikan plot twist, sang animator kemudian membuka kulit wajah si nenek yang ternyata hanya topeng, padahal di dalamnya bukan nenek-nenek melainkan bapak-bapak plontos. Lu ngapain kocak? Bukannya ngurus anak malah cosplay jadi demit. Anaknya malah dibiarin jualan jamur sah. Sementara itu di desa Brudal rupanya Pak Alwi sudah mengeluarkan seluruh minion level 1 untuk memparani rumah angker tersebut. Dan begitu mengetahui rumahnya digeruduk para minion, alih-alih kabur, si koplok malah siap-siap adu mekanik solo versus squad. Alhasil ketika ladusing berhasil mendobrak masuk ke dalam rumah, mereka pun segera melakukan grebek massal. Allahu Akbar, insting bertahan hidup balita umur 5 tahun saat bisa-bisanya lagi gerbek rumah nyempetin minum Wipol. Ini kayaknya kalau nggak dikasih tahu udah habis 10 gelas anjing. Hingga akhirnya para minion berhasil menemukan Risman yang rupanya belum di-unboxing jadi Lego dan sedang rebahan tidak santuy di dalam bak mandi. Sementara Hafil yang gue kira udah sisa nama ternyata masih disegel di dalam penjara yang gue juga nggak tahu fungsinya apa di penjara. Mungkin buat stok makanan 1 tahun ke depan. Dan akhirnya si nenek kartel ini berhasil digerebek oleh para ladusing setelah berhasil membiusnya dari belakang dan memborgol tangannya. Gimana mau diborgol? Tangannya udah disegel developer cuy. Setelah menggeledah seisi rumah, mereka pun segera mentransferkan Risman dan Alwi ke puskesmas terdekat untuk segera di-revive oleh dokter desa Brudal. Sementara itu, Ghost yang berhasil selamat dari gerebekan para ladusing, ia pun mengambil topeng ayahnya yang kini sedang ditransfer ke penjara Nusa Kambangan sembari bernostalgia masa lalunya dulu ketika masih sering berburu jamur-jamur liar di alam bebas dan menjualnya kepada para NPC. Lah,
Udah sering mangkal tengah jalan dari dulu rupanya. Spot favorit anjing. Pantas aja diamuk warga. Namun akibat jamur tititnya sepi pembeli, mereka pun berencana pindah ke desa sebelah yang jaraknya hanya 1 jam cahaya. Tapi di tengah jalan, tepatnya di hutan Amazon, tempat semua tragedi terjadi, mulai dari yang mistis hingga ada yang berkembang biak, tiba-tiba saja mereka diserang oleh seekor serigala yang sudah terpapar virus zombie. Namun demi melindungi Ghost, ayahnya rela digigit, dikunyah, diemut anjing, sementara anaknya kembali pergi ke desa untuk meminta pertolongan. Namun sayangnya minion-minion yang akhlaknya diambang kebinasaan ini enggan membantu. Tapi ya gak salah sih, mereka kesana mau ngapain, ikut dimakan. Lagian ngapa gak langsung ke Iron Golem, kocak. Alhasil lagi-lagi Ghost memparani rumah orang baik berkepala labu satu ini untuk meminta pertolongan. Namun alih-alih membawa senjata, dia malah membawa gerobak. Buset, optimis banget, ayahnya udah mati sampai bawa gerobak buat ngangkut mayat. Dan begitu sampai di TKP, rupanya detak jantung ayahnya masih jedak-jeduk, sehingga ia pun segera dilarikan ke puskesmas terdekat. Namun berkat mereka tidak punya uang dan hanya sanggup membayarnya dengan 2M alias makasih mas, sang dokter pun hanya bisa memberi bantu doa atau suntik mati agar orang-orang seperti mereka segera punah. Buset, jahat banget cok. Alhasil Ghost dan ayahnya pun dipungut, maksudnya ditampung untuk sementara waktu agar mereka bisa tinggal di rumah kepala labu. Dan tak berselang lama, Pak Kepala Labu pun pergi untuk meracik ramuan penangkal racun ayahnya agar virus-virus zombie di tubuh ayahnya dapat terekstraksi menjadi Namun di saat mereka ditinggal berdua, para warga yang tidak ingin penyakit yang ada di dalam tubuh ayah Ghost menular dan berkembang biak memusnahkan setengah populasi warga desa. Alhasil para NPC ini pun melakukan demo kepada Ghost dan ayahnya, menuntut agar mereka segera keluar dari desa. Dan akibat desakan para warga yang semakin lama semakin brutal, Ghost pun terpaksa membawa ayahnya pergi entah kemana, yang penting tidak kena gedik masyarakat satu desa. Dan setelah berjalan beberapa hektar, mereka akhirnya sampai di sebuah lokasi tempat rumah tua terbengkalai yang konon katanya mau dibangun Kopdes Merah Putih, tapi berakhir mangkrak karena anggarannya kurang 10 triliun buat beli interior. Buset. Alhasil mau tidak mau mereka pun menempati rumah tersebut dan menjalani profesinya sebagai hantu hingga hari inilah. Pinter, kenapa nggak lu jadiin penginapan aja, kocak? Kan lumayan daripada jualan jamur gak jelas. Gak usah beli, juga tumbuh sendiri di rumah anjing. Sementara itu, di sisi lain, Virsi akhirnya dapat bertemu ayahnya kembali, meskipun harus transit dulu 1 bulan di UGD akibat kepalanya penyok setelah di baseball nenek kartel. Dan di sisi lain, ayah Ghost yang akhirnya bisa staycation di penjara, sehingga kini dirinya tidak perlu pusing-pusing nyari tempat tinggal dan berjualan jamur tak guna itu lagi. Sementara itu, di sisi lain ditampilkan selembar peta yang dulu digunakan Hafil untuk berangkat kerja terbawa angin ribut dan menerbangkannya tepat ke depan puskesmas, di mana peta tersebut mendarat di depan 2 bocil setan yang dulu sempat melempari batu kepada Ghost. Dan dengan gobloknya mereka malah mengikuti arah yang ditunjukkan peta tersebut, hingga sampailah mereka di tempat antah berantah dengan tanda X di depannya, yang berarti ada harta karun Raja Namrud di dalam. Mampus lo, mau aja dibodoh-bodohin anjing. Dan begitu sudah ada di dalam rumah, hal pertama yang mereka lakukan adalah minum Wipol. Emang SDM tidak tercerahkan ilmu pengetahuan anjing. Dan setelah keduanya tershutdownkan sementara waktu, Ghost pun menyeretnya masuk ke dalam penjara agar dirinya bisa balas dendam melempar batu bata ke kepala mereka 24 jam nonstop. Sementara itu di desa Brudal, kedua NPC yang diketahui merupakan orang tua bocil pun mulai mencari anaknya yang tak kunjung recall ke base. Sementara itu Bapak Kepala Labu yang udah nonton video gue duluan dan punya spoiler di mana keberadaan 2 bocah kunyuk itu berada, ia pun meminta Hafil untuk menggambar ulang peta menuju rumah angker tersebut. Dan dengan sisa tenaga yang ada, Hafil pun menggambar sebuah peta yang mengarah langsung ke rumah tersebut. Dan tanpa banyak bacot, Pak Kepala Labu pun segera OTW ke TKP. Sementara itu di sisi lain terpantau Ghost mulai melempari kepala 2 minion dengan kerikil, selanjutnya menggunakan beton. Namun belum ada 5 menit merajam 2 bocil setan, kegiatan produktifnya ini terpaksa harus terpending akibat rumahnya berhasil diparani Pak Kepala Labu, sehingga mereka bertiga pun langsung dibawa pulang ke desa Brudal, di mana 2 bocil ini pun akhirnya dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Sementara Ghost harus ikutan mendekap di penjara bersama ayahnya. Coba aja kalau rumahnya dijadiin Oyo, auto laris cuy. Ya, intinya pesan moral yang bisa kita ambil, orang jahat lahir dari orang baik yang tersakiti. Itulah yang dikatakan orang-orang jahat untuk membenarkan perbuatannya sendiri. Padahal tidak ada alasan yang bisa dibenarkan untuk menularkan penyakit hati. Masa lalu yang buruk bukanlah alasan untuk berbuat sesuka hati. Sebab pada akhirnya kau hanya akan meninggalkan luka kepada orang lain yang akan dia ingat sampai mati. Jika kau tak sanggup menahan beratnya masalah yang tiada henti, maka jangan menciptakan rantai dendam yang tak berarti. Jika kau tersakiti, cobalah untuk mengobati. Jika kau tak bisa mengobati, cukup pendam dalam hati. Dan jika kau tak sanggup memendam sendiri, ceritakan kepada Tuhanmu yang Maha Mengerti.